kita bahas yang pertama tentang masalah yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Setiap orang pasti punya masalah yang dirasanya ada yang rasa berat, ada yang ringan, atau ada yang bilang biasa-biasa. Entah itu hutang yang belum lunas, sakit yang belum sembuh, impian yang belum tercapai, seperti pengen punya rumah sendiri tetapi belum tercapai. Nah, semua itu bisa membuat kita merasa lelah, capek ya, putus asa pastinya. Tapi dengar, masalah kita tidak akan membuat Tuhan lupa untuk menolong Anda. Bahkan di saat kita sudah tidak berdaya, Tuhan tetap setia. Nah, kita ini bisa merasa pusing, resah, karena mungkin berbagai alasan. Itu bisa fisik ataupun emosional. Nah, berikutnya beberapa catatan yang bisa membuat kita pusing, stres, dan kecemasan. Nah, saat seseorang menghadapi tekanan berat, pikiran mereka akan menjadi seolah-olah penuh, terisi, dan sulit untuk fokus. Nah, kemudian muncul kecemasan dan ini menimbulkan rasa resah, resah dan gelisah berkelebihan, bahkan pusing. Berikutnya adalah kelelahan. Kelelahan juga bisa bikin Anda pusing, misalnya kurang tidur atau kurang istirahat. Nah, ini bisa membuat tubuh kita, pikiran kita lelah, sehingga ini bisa memicu pusing dan rasa cemas. Jadi, jangan terlalu lelah. Kondisi kesehatan fisik juga bisa bikin kita pusing. Misalnya tekanan darah rendah atau tinggi, dehidrasi, kurang cairan, kurang asupan nutrisi, bahkan masalah bagian-bagian tertentu bisa membuat kita pusing. Sakit gigi gitu ya, sakit mata, sakit tenggorokan, bahkan juga itu membuat perubahan hormonal. Nah, beberapa orang ketika perubahan hormon itu bisa misalnya menopause, hormon yang kemudian sudah tidak stabil dan lain sebagainya. Ini pun bisa menimbulkan pusing. Terus apa lagi nih? Terlalu banyak pikiran. Nah, kayak saudara ini yang lagi dengar, mungkin yang lagi melihat ini mungkin lagi banyak pikiran ya. Mulai terlalu banyak pikiran dan itu banyak bersamaan, semuanya masuk di pikiran kita. Jadi otak kita kewalahan mikir yang mana yang lebih dahulu, bikin kita mulai bingung, resah, dan kepala jadi pusing. Apalagi sosial dan keuangan. Nah, ini beban yang semua orang juga ya, memikirkan tentang uang, pekerjaan, dapat PHK, dirasakan tekanan yang terus menerus. Nah, jangan lupa penggunaan gadget, HP, smart ya, yang kita pakai itu yang menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar gadget kita, HP kita, tanpa istirahat. Itu juga bisa menyebabkan kelelahan mata dan mental. Ujung-ujungnya pusing juga dan tidak tenang. Tapi gini, itu kan ada yang beralasan, tetapi pernah nggak Anda merasakan pusing yang nggak jelas gitu ya? Nggak jelas alasannya. Contoh, bangun tidur nih, kita baru bangun tidur, buka mata langsung boom. Kok kepala goyang gitu? Dunia puter-puter, kayak kita habis turun dari roller coaster gitu. Padahal kita nggak bayar roller coaster, kita gratis gitu ya. Tapi itulah, nggak perlu naik roller coaster, kita udah pusing ketika bangun tidur. Jadi ini alasannya apa? Bingung juga. Ya, ada hal-hal sepele yang bikin kita juga pas mau tidur tiba-tiba mikir, nah besok gua nih mau sarapan apa ya? Ini pusing lagi. Kenapa? Karena di kepala kita, ya seharusnya kita nggak perlu pikir lagi besok pagi mau makan apa. Yang jelas kita pasti bisa makan. Anda mau makan Indomie, rawon, pecel, ikan, ayam, ya terlalu banyak pilihannya, mungkin jadi pusing gitu ya. Nasi uduk, bubur, roti. Nah, kita juga kan tidak makan semuanya. Nah, biarkan saja itu berjalan seperti itu. Ya, kalau kita memikirkan terlalu banyak, ujung-ujungnya pusing dan akhirnya kita nggak milih makanan, lapar. Akibatnya apa? Mah gitu ya. Tapi pusing tuh bisa datang dari mana saja gitu. Jalanan macet, tahu nggak? Macet itu pusingnya bikin level amarah naik paling cepat di otak gitu ya. Kayak kita lagi main Mortal Kombat itu ya. Terus fatality gitu ya, fatal. Terus kita ngamuk gitu ya. Selesai sudah gitu ya. Tapi kenapa ya? Kita tahu jalanan bakalan macet tapi tetap aja berangkatnya telat. Berharap ada keajaiban mungkin ya, tapi nggak ajaib, nggak bisa. Ya macet saja. Solusinya harusnya
ya lebih dahulu, lebih awal berangkat biar nggak ketemu macet. Kayaknya berharap lampu merah tiba-tiba hijau gitu ya, nggak bisa, itu sudah ada aturannya. Ya, jadi semua itu bikin pusing yang mungkin tak beralasan. Dan yang paling bikin pusing adalah lihat orang, sekali lagi yang bikin pusing itu, lihat orang itu kayaknya nggak ada masalah. Ya, kayaknya dia nggak pusing kayak kita. Hidupnya loh, seolah-olah dia tidur nyenyak, kerjanya santai, makannya banyak, tetap langsing. Makan banyak nggak gemuk, tetap kurus. Kan ini aneh gitu ya. Kita aja minum air putih aja bisa bikin gemuk. Ini orang makan segala macam nggak gemuk-gemuk. Kan pusing juga. Dia nggak pusing, kita yang pusing. Nah, ada banyak sekali contoh kita bisa ketemu nih. Ya, pusingnya di kepala. Solusinya di mana kalau gitu ya? Ada banyak sekali, khususnya kita di Indonesia ya, kita terjebak dalam hutang piutang. Karena itu banyak sekali ya, pinjaman online atau pinjol ilegal yang sering kali menawarkan kemudahan di awal, tetapi memberatkan di akhirnya. Ada orang yang terus dikejar penagih hingga hidupnya tercekik gitu ya, nggak bisa apa-apa. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara itu. Nah, meski demikian banyak orang kemudian mulai menyusun strategi keuangan, mencari bantuan, konseling, ya. Kemudian secara bertahap mereka mulai menyadari harus seperti apa gitu ya. Nah, di beberapa desa, beberapa daerah gitu ya, di Indonesia ada banyak orang hidup dalam keterbatasan. Akses kesehatan misalnya, daerah terpencil seperti di pedalaman-pedalaman gitu ya. Ada penyakit malaria, ada TBC, dan masih banyak momok atau setan yang membuat orang pusing karena hal-hal itu terjadi. Sehingga banyak orang bergumul dengan kondisi kesehatan tanpa ada solusi yang cepat. Namun, kita juga bersyukur ada banyak gereja yang bekerja sama dengan klinik-klinik kesehatan. Mereka menebarkan kasih bantuan secara medis. Dan di beberapa kasus kita lihat bahkan mendengar bahwa banyak yang sembuh. Jadi kombinasi antara obat dan doa. Nah, ini dia ya. Bagi Anda yang belum memiliki rumah, seperti saya mungkin ya. Harga rumah di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sekarang di Malang dan di mana-mana tempat, begitu tinggi. Ya, sementara penghasilan kita tidak sebanding. Nah, banyak keluarga muda nih ya, belum memiliki rumah sendiri. Jangankan yang muda, yang sudah lanjut usia pun juga banyak yang nggak punya rumah. Harusnya mereka punya rumah, tapi karena belum punya rumah, tinggal bersama orang tua atau sewa atau kontrak. Namun beberapa di antara mereka tetap berdoa, gigih menabung. Hingga akhirnya suatu saat mereka memiliki rumah walaupun kecil, walaupun di pinggir kota sebagai awal. Tetapi akhirnya mereka punya rumah. Artinya apa? Ya, bahwa pengharapan kita kepada Tuhan, kita punya iman bahwa Tuhan pasti nolong. Jadi, kalau pusingnya di kepala, solusinya pada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat 19 dari terjemahan IMB, Indonesian Modern Bible, Anda dapat membaca Bible ini, IMB, ini luar biasa ya, sangat baik sekali. Dikatakan begini, Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jika sekarang Anda sedang patah hati, pusing, cari solusi pertolongan, ya mari. Ayat ini berkata Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi artinya gini, walau masalahmu seolah-olah tidak ada akhirnya, tetapi percaya ada Tuhan yang dekat. Ketika masalah tak kunjung usai, Tuhan masih bekerja. Nah, pesannya adalah masalah yang kita hadapi tidak akan lebih besar dari kuasa Tuhan. Dia yang membebaskan kita dari setiap kesulitan. Dia juga tahu kapan dan waktu yang paling tepat untuk menolong Anda. Yang penting adalah tetap percaya dan berserah kepadanya. Ada sebuah quote yang bagus. Masalahmu mungkin besar, tapi ingat, kuasa Tuhan selalu lebih besar dari setiap kesulitanmu. Ya, puji Tuhan ya. Poin yang kedua, berdoa dan tetap percaya di tengah ketidakpastian. Bayangkan saudara ya, ketika kita sedang nunggu di halte bus nih,
Kita sudah lama nunggu, tapi bus yang kita tunggu-tunggu nggak datang-datang. Orang lain yang baru datang ke halte bus itu, kemudian bus yang dia tuju sudah dia dapatkan dan dia pergi. Kita masih nunggu bus tujuan kita yang berbeda. Kita mulai frustrasi dan mulai berkata, nah kenapa kok nggak datang-datang? Ih, gemes, pusing gitu ya. Begitu juga dengan hidup kita ya. Ada orang yang cepat sembuh, ada orang yang hutangnya cepat lunas, ada orang yang sudah bisa beli rumah. Tapi bagaimana dengan kita? Gitu. Apakah Tuhan lupa? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena busmu pasti akan datang dan Tuhan pasti menjawab doamu. Katakan amin ya. Jadi, kita harus bertahan dalam keterbatasan ekonomi. Seorang ibu di Yogyakarta menjadi kepala keluarga, dia single parent. Dia harus kerja keras untuk membantu menolong anak-anak, menghidupi anak-anaknya. Dan pekerjaannya adalah tukang cuci. Seberapa sih uang yang didapat dari mereka yang memenuhi kebutuhan dengan mengambil jasa mencuci? Nah, untuk mencukupi kebutuhannya ini, dia hidup dengan sangat sederhana. Dan seringkali tidak cukup membayar uang sekolah anak-anaknya. Tapi demikian, ia tidak pernah berhenti berdoa. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika pandemi melanda, nah ini baru terjadi tahun-tahun kemarin. Ketika pandemi melanda dan pekerjaan makin sulit, secara tak terduga dia mendapat bantuan dari gereja, dari teman-temannya, dari tetangga. Akhirnya dia dapat bertahan melewati masa yang sulit. Dan tentu saja selalu ada solusi. Tuhan akan kirimkan orang-orang hebat seperti malaikat yang menolong Anda. Nah, kita juga harus percaya dalam penyembuhan. Banyak warga di Indonesia berjuang melawan penyakit kronis seperti diabetes, kanker. Dan salah satu contohnya adalah seorang bapak di Bandung. Dia didiagnosis kanker stadium lanjut, berarti sudah stadium 4. Nah, meskipun hasil medis tidak menjanjikan, dia tetap berdoa dan berserah kepada Yesus. Setelah menjalani pengobatan dan terus berdoa, dan komunitas gereja berdoa untuk dia, kondisinya perlahan-lahan membaik. Meskipun tidak langsung sembuh, sekali lagi, kadang-kala tidak langsung sembuh, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan bekerja lewat pengobatan dan juga dukungan doa, dan akhirnya dia sembuh. Ada sebuah ayat yang luar biasa. Elohimku akan menyediakan semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19. Berita baiknya, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, termasuk hutang yang harus dibayar, kesehatan yang perlu dipulihkan, rumah yang kita impikan. Dia akan memenuhi setiap keperluan kita sesuai dengan waktunya yang sempurna. Tugas kita adalah tetap percaya dan menanti dengan sabar. Ada sebuah quote yang bagus sekali. Tuhan mungkin tidak menjawab dengan segera, tetapi Dia selalu datang tepat waktu dengan rencana yang lebih indah dari yang kita harapkan. Amin. Poin yang ketiga, mari selalu ada jalan keluar. Jadi Anda harus bertindak dengan iman. Nah, kalau kita berdoa minta mujizat, terus kita bilang, Tuhan, isi dong rekeningku, gitu ya. Atau tiba-tiba siapa tahu ada yang transfer mendadak ke rekening kita. Itu bisa terjadi, tapi juga mungkin tidak terjadi pada Anda. Nah, waktu kita sudah siap, tiba-tiba ada rumah yang diobral murah. Wah, artinya Tuhan tahu tepat waktu. Kok ada rumah dijual murah dan Anda bisa belinya. Nah, jadi kita juga harus menyusun strategi untuk melunasi hutang jika kita punya hutang. Seorang pegawai di Jakarta terlilit utang kartu kredit setelah mengalami PHK. Awalnya dia merasa sangat putus asa dan tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran hutang. Setelah berdoa, cari solusi dari Tuhan, baca firman Tuhan, dia mengikuti kelas manajemen keuangan di gereja. Saat itu, gereja membuat seminar tentang keuangan entrepreneur dan membantu dia mengelola keuangannya secara lebih baik. Dan dengan iman dan tindakan nyata, dia melakukannya dan secara bertahap mencicil dan akhirnya dia dapat melunasi hutangnya dalam beberapa tahun. Usaha kecil di pandemi, banyak sekali kisah yang luar biasa. Di Bali, seorang ayah yang di sektor pariwisata kehilangan pekerjaan karena pandemi, tetapi tidak ada pilihan lain selain dia mulai menjual makanan kecil, kue-kue basah, dan minuman tradisional Bali. Dia jual secara online. Dia percaya bahwa Tuhan pasti memberikan keterampilan dan kesempatan untuk
pekerjaan dia yang baru. Meski usahanya kecil, perlahan-lahan, nah, dia mulai mendapat pendapatan terus bertambah karena para pelanggan mulai bertambah. Di saat pariwisata Bali mulai pulih kembali, usahanya sudah berkembang. Keren ya? Luar biasa sekali. Nah, kalau gitu, beberapa cerita ini akan mendorong kita selalu ada solusi cara Tuhan menolong kita. Kalau gitu, apa yang muncul di hati kita setelah mendengarkan program ini? Pengharapan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara ke hal-hal yang lebih baik, bahkan sangat baik. Ya, ada seorang yang menunggu rumah impian. Sepasang suami istri di Bekasi telah bertahun-tahun ngontrak rumah terus setiap tahun karena belum cukup uang untuk membeli rumah sendiri. Setiap tahun mereka kerja keras, mereka berdoa, tetapi rumah yang mereka idamkan sepertinya belum terjangkau. Hingga suatu saat, tanpa disangka, mereka menemukan sebuah penawaran rumah yang cocok dengan harga yang mereka mampu. Nah, lewat bantuan teman-teman gereja yang memperkenalkan mereka, ada rumah yang dijual. Mereka percaya bahwa mungkin ini adalah jawaban doa yang mereka nantikan, dan benar, akhirnya mereka memilih rumah itu. Jadi ada sebuah solusi, iman tanpa perbuatan mati. Berdoa dan berharap pada Tuhan memang penting, tapi jangan lupa untuk bertindak. Apakah kita sudah mulai menyusun rencana untuk melunasi hutang? Apakah kita sudah mencari pengobatan terbaik sambil terus berdoa untuk kesembuhan? Atau apakah kita sudah mulai menabung walau sedikit demi sedikit untuk membeli rumah impian? Tuhan bekerja ketika kita mengambil langkah-langkah kecil dengan iman. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan berita baiknya, Tuhan menghargai iman yang diwujudkan dalam tindakan. Ketika kita bertindak dengan iman, baik itu dalam mencari solusi hutang, menjaga kesehatan, atau menabung untuk rumah, Tuhan akan memberkati langkah-langkah kita, dan Dia pasti membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Ada sebuah quote buat Anda hari ini. Iman bukan hanya menunggu mujizat terjadi, tetapi melangkah dalam ketaatan sambil percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Itu Tuhan ya. Kesembuhan pasti akan terjadi dalam hidup Anda. Ya. Apalagi kabar baiknya, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan. Ketika kita belum sembuh, masih punya hutang belum lunas, rumah belum dimiliki, Tuhan sedang membentuk karakter Anda. Dia ingin menjadikan Anda lebih kuat dalam iman dan pengharapan. Dan percayalah, apa yang Dia rencanakan adalah yang terbaik bagi kita. Suatu saat, kamu belum melihat jawabannya, tetapi percayalah, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kamu bayangkan. Nah, saudara, masalah dalam hidup ini kadang terasa berat dan tak berujung. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan di saat kita tidak melihatnya. Hutangmu, penyakitmu, rumah impianmu ada di dalam tangan Tuhan dan di pikiran Tuhan. Dia tahu waktu yang tepat untuk memberkatimu dan Dia selalu memberikan yang terbaik. Jika kita berdoa hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang mendengarkan doamu dan Dia bekerja di balik setiap masalah kehidupanmu. Mintalah kekuatan untuk bertahan, iman percaya, dan damai sejahtera yang terus-menerus ada dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu di tengah-tengah masalah sesulit apapun. Di dalam nama Yesus, itu terjadi dalam hidupmu. Sahabat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan kita dan Dia tahu apa yang kita butuhkan. Sampai jumpa di program selanjutnya dari 107,9 FM Radio Suara Sangkakala. Jangan menyerah. Tuhan masih bekerja. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.